Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Masjid Solehawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari mendulang faedah dari surat Hud. Saya lupa menyampaikan kemarin disebut surat ini dengan surat Hud karena kisah tentang tentang Nabi Hud alaihissalam yang paling panjang adalah dalam surat ini. Nabi Hud kisahnya disebut oleh Allah berulang-ulang, ya, mulai sejak surat Al-A'raf dan terus berulang-ulang dalam banyak surat. Tetapi yang paling panjang kisah Nabi Hud adalah dalam surat ini, makanya disebut dengan surat Hud. Dan Nabi Hud alaihissalam disebutkan sampai 5 kali dalam surat ini. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam surat ini Adin qaumi Hud, ya. Adin qaumi Hud. Bahwasanya kaum Ad disadarkan langsung kepada Nabi Hud alaihissalam. Kita lanjutkan masih pada ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Ya. Dan jika kamu berpaling, maka sungguhnya aku takut atau aku khawatir kalian akan ditimpa dengan azab hari yang besar. Azab hari yang besar. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang yang dimaksud dengan yaumin kabir, tentang hari yang besar tersebut. Pendapat pertama, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwasanya yang dimaksud dengan yaumin kabir, hari yang besar, maksudnya adalah hari pembalasan, hari kiamat. Ya. Allah mensifati hari kiamat dengan banyak sifat, di antaranya yaumin kabir, hari yang besar, yaitu hari yang dahsyat. Kemudian juga misalnya yauman tsaqila, hari yang berat, dan banyak nama-nama hari kiamat. Ya, di antaranya yaumin kabir, hari yang besar. Kenapa? Karena pada hari tersebut banyak perkara-perkara yang dahsyat yang terjadi. Perkara-perkara yang di luar nalar, yang tidak pernah dilihat oleh manusia seumur hidup mereka, ya. Kedahsyatan yang sangat luar biasa, ya. Ya, makanya disebut dengan yaumin kabir. Ini pendapat pertama, yaitu jika kalian berpaling, wa in tawallau, jika kalian berpaling dari apa? Berpaling dari perkara-perkara yang disebutkan, yaitu tauhid, taubat dan istighfar. Karena sebelumnya Allah sebutkan, ya, Allah ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, tauhid. Kemudian wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, beristighfar dan bertobatlah. Kalau kalian berpaling dari 3 perkara ini, dari tauhid, dari beristighfar, dari bertobat, maka aku khawatir kalian akan ditimpa dengan azab yang Allah siapkan pada hari yang sangat dahsyat, itu hari kiamat kelak. Pendapat kedua yang dimaksud dengan yaumin kabir, maksudnya hari perang Badar, hari perang Badar, yaitu pendapat kedua menyatakan aku khawatir kalian akan ditimpa dengan siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat. Siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat, dan mereka akhirnya tewas, kebanyakan mereka dalam perang Badar, ya. Namun pendapat mayoritas ulama adalah yaumin kabir maksudnya adalah hari kiamat. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, ayat keempat, ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah, ya, kembalinya kalian. Marji' di sini, marji' bukan ismul makan, tetapi dia adalah masdar mimi. Jadi ilaihi ruju' ilallahi ruju'ukum. Marji' situ maksudnya ruju', ya, bukan ismul makan, bukan kata benda yang menunjukkan tempat, tetapi adalah masdar. Ya, artinya ilallahi, hanya kepada Allah lah kembalinya kalian. Hanya kepada Allah kembalinya kalian. Kalian tidak akan dikembalikan kemana-mana.
tapi kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini peringatan bagi mereka, bagi orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya mereka akan dikembalikan. Mereka tidak meninggal begitu saja, tapi akan dikembalikan suatu hari, dikembalikannya kepada Allah yang akan minta pertanggungjawaban kepada mereka yang dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Di sinilah, ya, Allah menyebutkan tentang sifat kudrahnya, bahwasanya kudrah Allah meliputi segala sesuatu, di antaranya kudrah, yaitu maha kuasa Allah meliputi kemampuan Allah untuk membangkitkan kalian setelah kalian meninggal. Allah mampu untuk membangkitkan kalian, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan Allah untuk memberi balasan bagi kalian kalau kalian berbuat kesyirikan, dan dengan berbagai macam model azab. Dengan berbagai macam model azab. Inilah kenapa tadi Allah berfirman tentang perkataan Nabi Muhammad SAW, Inni akhafu alaikum, aku khawatir adab yang pedih menimpa kalian di hari yang sangat dahsyat. Kenapa? Kenapa aku khawatir? Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan kalian dari tulang belulang menjadi hidup kembali, dan Allah Maha Kuasa untuk menyiksa kalian dengan berbagai macam model siksaan. Maka aku khawatir atas kalian, ya. Inilah ta'lilil khauf. Maksudnya ta'lil kenapa ada kekhawatiran, karena Allah Maha Kuasa. Setelah itu Allah berfirman, Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ingatlah, sungguhnya mereka itu memalingkan dada mereka. Yathnun yaitu membelokkan. Ya. Thanyu artinya membelokkan dada mereka. Liyastakhfu min, untuk menyembunyikan diri mereka darinya. Liyastakhfu min. Apa maksudnya menyembunyikan diri mereka darinya? Di sini maksudnya apa? Dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka membelokkan dada mereka untuk menyembunyikan diri mereka dari Allah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kedua, mereka membelokkan dada mereka untuk menyembunyikan diri darinya, maksudnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud ayat ini? Dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat pertama yang maksud adalah mereka bersembunyi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat turun tentang sebagian orang-orang kafir yang kalau mereka bertemu dengan Nabi, mereka langsung balikkan dada mereka. Itu mereka tidak mau kelihatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyembunyikan diri supaya tidak ketahuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau dengar ayat-ayat Allah. Ini sebagian orang-orang musyrikin seperti itu. Mereka merasa mendengar perkataan Muhammad adalah perkara yang sangat berbahaya. Ini sebagaimana mengingatkan kita tentang kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata, "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum." Setiap kali aku mendakwahi mereka, maka mereka kaum Nabi Nuh memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka, tidak mau dengar sepatah kata pun dari Nabi Nuh. Wastaghshaw thiyabahum, bahkan mereka menutup wajah mereka dengan baju mereka, tidak mau mendengar dan tidak mau melihat. Tidak mau mendengar dan tidak mau melihat Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga ada sekelompok orang seperti itu melakukan perlakuan mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ketahuilah bahwanya sebagian mereka memalingkan dada mereka untuk sembunyi darinya. Ala hina yastaghshuna thiyabahum. Ketahuilah ketika mereka menutup wajah mereka dengan baju mereka, yaitu supaya tidak ketahuan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat, ya, yang menyatakan bahwa ini orang-orang yang benar-benar tidak mau bertemu dengan Nabi dan tidak mau ketahuan Nabi, tidak mau dilihat Nabi dan tidak mau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mendengar sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Pendapat yang kedua, maksud dari ingatlah sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka, maksudnya ini bahasa kinayah, artinya mereka menyembunyikan kekufuran mereka, menyembunyikan dengki mereka, hasad mereka dalam dada mereka, ya, supaya tidak ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sembunyikan, ya. Seperti orang-orang munafik yang menyembunyikan apa? Kekufurannya, menyembunyikan hasadnya. Abdullah bin Ubay bin Salul hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
karena sebelum Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, dia yang mau diangkat menjadi raja kota Madinah. Karena para senior-senior di kota Madinah sudah pada tewas dalam perang Bu'ath. Tinggal dua orang. Satu namanya Abu Amir Ar-Rahib, satu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abu Amir Ar-Rahib kabur pergi ke negeri Syam. Tinggal Abdullah bin Ubay bin Salul, dia satu-satunya senior yang ada di kota Madinah. Sehingga dia hampir-hampir diangkat menjadi seorang raja oleh suku Aus dan suku Khazraj. Ternyata Nabi datang, kemudian mereka masuk Islam dan Nabi yang dijadikan sebagai kepala negara di kota Madinah. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya dikesampingkan dan dia pun akhirnya hasad. Tadinya dia bertahan dalam kesyirikannya, namun kemudian dia akhirnya jadi orang munafik, menyembunyikan kekufurannya, kedengkiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini dia stakhfu min agar bersembunyi darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi percuma, meskipun mereka menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kedongkolan, kedengkian, hasad, tetap Allah tahu tentang isi hati mereka. Ala hina yastakhshuna thiyabahum, kemudian ini ungkapan, dan ingatlah ketika mereka sedang menyelimuti dirinya dengan kain, yaitu di malam, di kegelapan malam mau tidur. Artinya ini adalah kondisi yang benar-benar tidak ada orang lain tahu. Kalau orang mau tidur, dia masuk di kamarnya, dia matikan lampu, dia matikan lilin, kemudian dia ambil kainnya, dia tutup dirinya. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Tapi Allah gambarkan dalam kondisi seperti itu pun Allah pun tahu tentang kalian. Apapun kondisi kalian, mau sembunyi, mau dalam kegelapan malam, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Di sini Allah gabungkan antara ilmu Allah tentang yang mereka sembunyikan dan ilmu Allah tentang apa yang mereka tampakkan, dan dua-duanya bagi Allah tidak ada bedanya. Apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan tidak ada bedanya bagi Allah, karena Allah Maha mengetahui, ya. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kalian bisik-bisik perkataan kalian atau kalian tampakkan sama saja. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati manusia, ya. Jadi tidak ada yang beda bagi Allah, yang disembunyikan maupun yang tidak disembunyikan. Inilah kondisi orang-orang musyrikin. Mereka menyangka kalau mereka sembunyikan sesuatu Allah tidak tahu. Mereka menyangka kalau mereka diam-diam di kamar dalam kegelapan Allah tidak tahu. Ini kondisi sebagian orang musyrikin. Allah bantah, Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir ketika menyebut ayat ini, menyebutkan ini peringatan bagi kita kaum muslimin yang terkadang bersifat seperti orang-orang musyrikin. Ketika dalam kesendirian seakan-akan Allah tidak tahu. Ketika dalam kegelapan, ketika tidak ada orang yang melihat, seakan-akan Allah tidak mengawasi. Dia tahu Allah Maha mengawasi, tapi perasaan itu sedang hilang dari dirinya ketika dia sedang bersendirian. Akhirnya dia bermaksiat, ya, memberanikan diri untuk bermaksiat ketika tidak ada yang melihat, ya. Ini adalah hal yang ada dalam hati orang-orang musyrikin yang menimpa sebagian kaum muslimin tatkala mereka bersendirian. Ketahuilah bahwasanya Allah itu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Tidak ada bedanya bagi Allah di antara keduanya. Innahu alimun bidzatis sudur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi dada manusia, ya. Seluruh isi dada manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbetik dalam benak kita, dalam relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Makanya seorang waspada, ya. Allah mengetahui perkara-perkara yang detail dalam dada seseorang. Apakah dia ikhlas, apakah dia riya, apakah dia sombong, apakah dia tawadhu, apakah dia hasad, apakah dia suudzon, apakah dia husnudzon. Allah tahu secara detail. Jangankan kalian yang dalam kamar tutupan selimut, jangankan kalian yang belok nutup dada kalian. Bahkan apa yang bergejolak, yang bergulir di dada kalian, Allah Maha mengetahui secara detail. Maka seorang berusaha jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah menampakkan diri seakan-akan dia begini sementara hatinya lain. Allah mengetahui isi dada manusia, ya. Di sini maka terkumpulkanlah, Allah sebutkan dua sifat
Sifat pertama adalah qudrah, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, mampu membangkitkan kalian, mampu membalas perbuatan kalian, dan juga Allah berilmu, ya, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang mereka sembunyikan maupun yang mereka tampakkan. Dan namanya Tuhan yang berhak disembah memiliki dua sifat ini, sifat qudrah dan sifat ilmu. Sifat qudrah dan sifat ilmu, ya. Baru dia berhak untuk menjadi Tuhan yang disembah. Taib, kita lanjutkan ayat berikutnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembali setelah Allah menyebutkan sifat ilmu, Allah tekankan sifat ilmunya pada ayat berikutnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkanlah Allah yang memberikan rezekinya, dan Allah mengetahui mustaqarraha, di mana tempat berdiam binatang tersebut, wa mustaudaha, dan di mana tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya berada di Lauhil Mahfuz. Ayat ini secara sederhana yaitu Allah menjelaskan bahwasanya rezeki seluruh binatang melata ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dabbah secara bahasa kullu ma yadubbu fil ard, semua yang berjalan di atas muka bumi, dari hewan-hewan jantan ataupun betina, berakal atau tidak, ya. Semua hewan disebut dengan dabbah. Ini secara bahasa. Meskipun secara urf adalah kullu dzati al-qawaimil arba, yang memiliki 4 kaki. Itu secara urf, tapi kata Al-Alusi dalam ayat ini semua ulama sepakat ini maksud dengan dabbah semua hewan. Semua hewan yang ada di atas muka bumi. Ya. Semua hewan di atas muka bumi illa 'ala Allah rizquha, bahwasanya rezekunya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu bahwasanya banyak hewan yang tidak memiliki kecerdasan seperti manusia, ya. Tetapi buktinya bisa makan, bisa beranak pinak, ya. Tidak seperti manusia yang cerdas, bisa mikir ini, bisa mikir bisa inovasi. Kalau hewan enggak ada inovasi, gitu-gitu aja, ya. Ya. Manusia pintar ngibul orang. Saking pintarnya. Jadi banyak yang bisa dia lakukan. Hewan ya, secara akal kurang, ya. Tapi dia punya naluri. Tetapi ternyata rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hewan ada rezekinya. Dari hewan yang terbang, dari hewan di atas muka bumi sampai hewan di dasar laut, semuanya ada rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah, betapa banyak hewan yang tidak mampu mengatur rezekinya. Allahu yarzuquha, Allah yang beri rezeki, wa iyyakum. Demikian juga kalian, Allah yang beri rezeki. Artinya kalau hewan saja Allah beri rezeki, apalagi kalian, ya. Dan Allah mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah mengetahui mustaqarnya dan mustauda. Apa maknanya mustaqar dan mustauda? Di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Intinya kembali kepada keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan mustaqar maksudnya Allah mengetahui setiap hewan dari sulbi jantannya, yaitu dari punggung bapaknya, dan mustauda maksudnya dari punggung bapaknya. Kemudian mustaqar dari rahim ibunya. Setiap hewan Allah sudah tahu, jangankan hewannya, bahkan sumber mani dari bapaknya dan rahim ibunya pun Allah sudah tahu. Artinya ilmu Allah sangat luas. Jangankan hewannya, bahkan air maninya dari jantan, kemudian rahim betina pun Allah tahu. Ini pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwasanya mustaqar adalah tempat hewan berdiam, Allah tahu, sehingga Allah kasih rezeki sama dia. Wa mustauda, kemana dia pergi? Dia pergi, dia balik. Dia pergi, dia balik. Allah tahu di mana tempat dia berdiam, kemana dia perginya. Bolak-baliknya Allah tahu, sehingga Allah bisa kasih rezeki sama hewan-hewan tersebut. Termasuk kita, Allah tahu kita nongkrong di mana, pergi ke mana, Allah tahu. Sehingga rezekinya Allah bisa atur. Kalau tidak ketahuan di mana lokasinya, ya mungkin tidak ketahui. Seperti kita sekarang mau kasih uang sama orang, dia di mana? Kita nggak tahu orangnya di mana. Mau kasih duit gimana? Kita mau kasih hadiah sama seorang, orangnya kita nggak tahu di mana. Kita nggak bisa kasih.
Karena Allah mengetahui seluruh makhluk, kemana dia menetap, kemana dia pergi, maka Allah mudah kasih rezeki kepadanya. Ini pendapat. Pendapat berikutnya, mustaqarraha, maksudnya Allah tahu rahimnya ketika dia masih di rahim, Allah sudah tahu. Wa mustauda'a, di mana matinya. Artinya Allah tahu dari awal dia sampai penghujungnya, Allah tanggung rezekinya. Allah tanggung rezekinya. Dari awal dia sebelum keluar dari perut ibunya, sampai dia sampai dia mati, Allah tahu semuanya dan Allah menanggung rezekinya. Intinya ayat ini adalah untuk menjelaskan tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan kepada orang-orang musyrikin bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, jangankan tentang kalian, bahkan tentang hewan-hewan pun Allah tahu. Buktinya Allah kasih rezeki kepada mereka, buktinya mereka bisa hidup. Seandainya Allah tidak punya ilmu, tentu mereka ada yang terluput, tidak dapat rezeki, ada yang tidak bisa makan. Namun ternyata semua hewan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ilmunya luas, mengetahui detail-detail tentang hewan, bahkan ketika di rahim atau sampai dia mati. Kata Allah, kullun fi kitabim mubin, semuanya berada di Lauhil Mahfuz, ya. Sebelum hewan-hewan semua diciptakan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dalam hadis, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Faqala, maka Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Pena berkata, madza aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Tulislah takdir segala sesuatu, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis. Semua dicatat. Setelah dicatat, kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena diangkat dan lembaran sudah kering, sudah tidak bisa berubah lagi di Lauhil Mahfuz. Dalam hadis yang lain, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Sungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun Allah sudah catat seluruh takdir kita semuanya. Nanti begini sampai hari kiamat, sampai masuk surga atau masuk neraka, semua sudah tercatat. Itu namanya takdir. Dan saya sering sampaikan bahwasanya takdir menunjukkan kudratullah, menunjukkan akan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menganalogikan tentang seorang insinyur yang ingin bangun rumah, tentu dia punya ilmu tentang apa yang akan dia bangun, dia gambarkan, dia budgeting, semuanya disiapkan, kemudian dia eksekusi. Namun karena ilmunya kurang, prediksinya salah, maka sering eksekusinya tidak sesuai dengan apa yang dia takdirkan sebelumnya. Itu namanya takdir. Seorang insinyur kalau bikin sesuatu dia takdirkan dulu, begini, berapa hari akan selesai, biayanya berapa, butuh pekerja berapa, targetnya sekian lama. Ketika dia eksekusi ternyata sering meleset. Kenapa meleset? Karena banyak kekurangan. Dia tidak bisa mengatur. Dia bukan eksekutor yang hakiki. Orang yang dia suruh ternyata meleset. Prediksi dia juga ternyata salah, ternyata harga barang naik. Ternyata sehingga sering meleset. Nah, Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah sudah takdirkan dulu. Semuanya sudah jelas, ketika Allah eksekusi tidak ada yang keluar dari takdir. Paham? Ini logika sederhana. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-takdir, al-qadar qudratullah. Kata Imam Ahmad, takdir itu kekuasaan Allah. Karena tidak ada yang bisa seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk kalau memprediksi, mentakdirkan pasti meleset. Kenapa meleset? Karena ilmunya tidak lengkap. Ilmu jadi lengkap, kekuasaannya, kemampuan dia untuk mengeksekusi terbatas. Sehingga akhirnya sering apa? Meleset. Semua meleset. Mau kita, mau pejabat, semuanya meleset. Apalagi corona banyak yang meleset. Meleset. Kenapa? Enggak tahu ilmu. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mentakdirkan sesuatu tidak ada yang meleset. Makanya kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam, pena diangkat, wa jaffatis suhuf, lembaran sudah kering, tidak ada yang berubah. Jadi Allah mengatakan, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jangankan kalian wahai orang musyrikin, semua hewan-hewan rezekinya sudah Allah catat sebelumnya. Allah tahu di mana dia lahir, bahkan air maninya dari mana, ovum ibunya dari mana, rahimnya di mana, kapan keluarnya, kapan tidurnya, kapan matinya, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakin buat rasa takut kepada orang-orang musyrikin. Kalian kira kalian melakukan sesuatu tidak tercatat? Kalian kira Allah luput dari isi hati kalian, kekufuran kalian, kedengkian kalian? Tidak, semuanya tercatat. Kullun fi kitabim mubin. Seluruhnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz.
Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, Lauhul Mahfuz tulisannya banyak banget ya. Iya, kalau kita bilang iPhone ada apanya? iCloud-nya. Mungkin dibuka, kita udah mati, mungkin dibuka 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, mungkin ada yang buka bisa kelihatan apa? Catatan. Catatan. Sekarang semua catatan mudah sekarang dengan USB saja bisa menyimpan puluhan giga. Puluhan giga mungkin data satu orang sudah kelebihan. Data kita kalau dimasukkan dalam USB ya mungkin cuma beberapa giga ya. Ya toh? Bagian. Itu saja makanya Lauhul Mahfuz bisa jadi ya sangat masuk akal maksud saya. Mencatat seluruh di dalam semesta ini sangat mudah. Satu sekarang saja benda kecil aja bisa mengisi data sekian puluhan giga, yaitu data sudah banyak, apalagi Lauhul Mahfuz ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah tercatat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi tentang kekuasaan Allah, sifat kudrah lagi, itu sifat menciptakan. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Wa kana arshuhu 'alal ma. Dan arsy Allah ketika itu sudah di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalannya terbaik, ya. Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang kekuasaan Allah di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita tahu orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui Allah Maha Pencipta. Hanya saja mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Ya, tapi mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada mereka, Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit, 7 lapis langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kenapa 6 hari? Hari di sini Allah alam, Allah yang tahu harinya maksudnya apa. Ada yang mengatakan hari di sini maksudnya inna yauman 'inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'uddun, bahwasanya satu hari yang dimaksud Allah seperti 1000 tahun ya. Ada yang mengatakan tentunya tidak seperti hari biasa karena belum ada matahari, belum ada rembulan, belum ada langit. Allah alam tentang maksud daripada hari di sini, tapi maksudnya adalah 6 tahapan. 6 tahapan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dalam sekejap? Mampu ya. Allah mampu menciptakan dalam sekejap. Dalam kun fayakun langsung bumi dan langit semua terjadi dalam satu waktu. Tapi kenapa Allah ciptakan dalam waktu 6 hari? Wallahu a'lam. Jawabannya wallahu a'lam. Tapi sebagian ulama berusaha menyebutkan hikmah. Kenapa 6 hari ya? Ada yang mengatakan untuk menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan dengan kehendaknya, bukan terpaksa. Lain halnya dengan pendapat orang-orang falasifah yang mengatakan bahwasanya makhluk merupakan konsekuensi dari kesempurnaan Allah. Orang falasifah, otak mereka terlalu berlebihan, dan ini pendapat dari Aristoteles dan Plato ya, Plotinus. Mereka berkeyakinan bahwasanya terjadinya alam semesta ini bukan atas ikhtiar kehendak Allah, tetapi alam terjadi karena konsekuensi dari maha sempurnanya Tuhan. Tuhan saking maha sempurnanya, maka terkonsekuensi dari kesempurnaannya muncullah makhluk. Kalau kita tidak, kita Allah menciptakan sesuai dengan Allah kehendaki. Di antara bukti Allah menciptakan sesuai dengan Allah kehendak, yaitu Allah menciptakan dalam waktu 6 masa. Ini bantahan telak kepada orang-orang falasifah yang mengatakan keberadaan makhluk bersamaan dengan keberadaan Tuhan. Antum enggak usah terlalu pusing lah ya, biar aja. Saya cuma jelaskan aja bahwasanya ada orang-orang saking pinternya begitu. Dan ini bukan orang bodoh yang terjerumus dalam hal ini. Aristoteles, Plato, Plotinus, tokoh-tokoh Yunani yang sangat hebat, yang otak mereka jauh lebih pintar mungkin daripada kita, IQ-nya mungkin jauh lebih tinggi daripada kita, namun mereka menggunakan kecerdasannya untuk berbicara tentang yang gaib, tentu ngawur. Karena otak ini punya keterbatasan, mata punya keterbatasan, pendengaran punya keterbatasan, otak juga punya keterbatasan. Dia sulit memikirkan hal yang gaib yang tidak bisa dikiaskan dengan apa yang dia lihat. Sehingga akhirnya logikanya mengantarkan dia mengatakan bahwasanya alam semesta ini terjadi bukan karena Allah menciptakan, Tuhan menciptakan. Mereka tidak namakan dengan Allah, tapi mereka Tuhan. Mereka mengatakan kausa prima atau sebab pertama. Alam semesta terjadi karena konsekuensi dari maha sempurnanya sebab pertama tadi.
Kita bantah, tidak, Allah menciptakan, Tuhan itu menciptakan sesuai kehendak Tuhan. Buktinya dia ciptakan 6 hari. Dia bisa ciptakan sekejap, dia bisa ciptakan 6 hari, terserah Tuhan. Paham? Ini pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah ada malaikat. Sudah ada apa? Malaikat. Agar malaikat tidak menyangka bahwasanya alam semesta terjadi dengan tiba-tiba. Makanya diperlihatkan kepada malaikat bagaimana Allah ciptakan. Pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Sehingga malaikat tahu bahwasanya alam semesta ini benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba-tiba ada, jangan-jangan terjadi dengan sendirinya, jangan-jangan terjadi dengan sendirinya. Tapi ketika ada proses menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan. Kemudian juga ada yang mengatakan untuk memperlihatkan bagaimana agungnya ciptaan Allah. Jadi bertahap. Prosesnya terlihat. Bertahap dari bumi, kemudian ini, kemudian hewan, kemudian pohon, kemudian macam-macam. Sehingga orang melihat bagaimana makhluk atau malaikat melihat bagaimana dahsyatnya ciptaan Tuhan dengan prosesnya, Kita kalau tahu-tahu ada mobil sudah jadi, beda kalau kita dari awal begini mesinnya lebih keren ya dengan apa? Prosesnya. Dan Allah alam ini sekedar pendapat sebagian ulama mencoba untuk menyebutkan hikmah kenapa disebutkan 6 hari. Ya. Tapi ada hikmah yang kita tidak tahu. Contoh kita manusia, Allah bisa ciptakan kita langsung kun fayakun, semuanya langsung muncul, langsung besar. Bisa atau tidak? Bisa, tahu-tahu besar, tahu-tahu jenggotan, tahu-tahu gemuk, tahu-tahu bisa. Tapi kan kan tidak enak dengan proses. Bapak ketemu ibu dulu, nikah dulu, malam pertama dulu, baru antum muncul. Itu prosesnya bagus. Kalau tiba-tiba antum muncul, ada hikmah yang hilang di balik itu. Tapi intinya kita bilang ya ini urusan Tuhan. Jelas Allah mengabarkan, Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu berapa hari? 6 hari. Ya. Dan ini menunjukkan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyu 'alal ma'. Ketika itu arsy-nya sudah ada. Ini dalil bahwasanya arsy ada sebelum langit dan bumi. Dan juga air sudah ada. Arsy berada di atas air. Hanya saja timbul pembahasan mana yang lebih dulu, arsy atau air. Wallahu alam, itu bukan urusan kita. Yang jelas ketika langit dan bumi belum diciptakan, sudah ada arsy Allah dan arsy Allah sudah berada di atas air. Airnya kayak apa? Wallahu alam. Kita tidak tahu, tapi inilah pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dengan keindahannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang amalan yang terbaik. Ini jadi banyak dalam ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan Allah menciptakan perkara-perkara adalah untuk menguji. Contoh, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami ciptakan perhiasan yang indah di atas muka bumi. Buat apa Allah ciptakan keindahan di atas muka bumi? Dengan pohonnya, dengan gunungnya, dengan sungainya, dengan penghuninya, semuanya indah. Liyabluwahum, untuk menguji mereka. Jadi banyak Allah menciptakan adalah untuk menguji. Contohnya Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Untuk ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian amalan yang terbaik. Contohnya dalam ayat ini, ya. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan arsy-nya sudah ada di atas air. Buat apa Allah menciptakan ini semua? Agar menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalan yang terbaik. Jadi kita harus tahu bahwasanya Allah ciptakan fasilitas bagi kita ini semua untuk ujian. Allah ciptakan kita untuk diuji. Allah ciptakan bumi untuk menguji kita. Allah bikin fasilitas, ada langit, ada bumi, segala isinya untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian amalannya yang terbaik. Dari sini kata para ulama, yang menjadi fokus bagi kita adalah bagaimana amal yang terbaik, bukan amal yang paling banyak. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya? Tapi Allah berkata yang paling baik apa? Amalannya. Maka seorang lebih fokus untuk memperbagus kualitas amalnya, lebih dia fokuskan daripada memperbanyak amalnya. Contoh sederhana, saya baca Quran. Ada yang fokus sebanyak-banyaknya, ya. Yang bisa menggabungkan antara kualitas dan kuantitas, itu yang terbaik. Itu para ulama. Mereka bisa menggabungkan kualitas dan kuantitas. Nah, kalau kita paling salah satunya, kualitasnya lewat. Kualitasnya lewat. Kita enggak mampu baca Quran dengan cepat, dengan tadabbur yang tinggi, enggak mampu. Maka
perhatian kita terhadap kualitas lebih utama daripada tentang apa? Kuantitas. Kenapa? Karena kualitas ini yang berefek. Kualitas inilah yang berefek. Makanya Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian amalan yang paling terbaik? Kata Fudail bin Iyad, akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan yang terbaik, bukan yang paling banyak. Ya, bukan yang paling banyak. Percuma banyak tapi kualitasnya kurang. Jadi dalam melakukan kegiatan jangan terlalu terfokus pada banyak. Yang paling utama sebelum banyak adalah kualitas apa yang kita lakukan. Baca Quran kita, salat kita, berbakti sama orang tua, sedekah kita, ilmu kita, dakwah kita, semuanya kualitas. Yang paling utama. Kalau kita bisa menggabungkan antara kualitas dan kuantitas yang terbaik, tapi sulit. Maka ketika sulit menggabungkan keduanya, yang paling utama adalah kualitas. Kualitas ya. Mungkin di bulan Ramadan udah khatam berapa kali? Malu-malu baru 1 kali. Yang saya sudah 7 kali, Masya Allah. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Berarti dia memperjuangkan kuantitas. Nah, kita ingin kualitas. Kualitas yang lebih utama. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi apa? Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Baca satu per ayat. Sampai Nabi SAW pernah mengulangi 1 ayat dalam semalam. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Nabi ulangi ayat ini ulang-ulang semalam. Kenapa? Rasulullah SAW ingin menjiwai ayat tersebut. Ini sebagian sahabat seperti itu, mereka sampai 1 ayat mereka ulang-ulang. Ya, ada iman yang mereka dapatkan. Jadi kualitas sangat penting. Dan perhatikan amal di sini bukan hanya sekedar amal jawarih, bukan cuma salat, sedekah, tapi juga termasuk amalan hati yang harus berkualitas. Keikhlasan seseorang harus berkualitas. Ya. Seorang berjuang untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kelihatan, orang tidak ada yang lihat. Dia semakin menjauhkan diri, namanya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin tampil, enggak, dia berusaha. Dia berusaha menjadi orang yang bahagia ketika amalan dia tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu kecuali Allah, dia bahagia. Kalau dia sampai pada derajat itu tidak ada yang tahu, dia bahagia. Alhamdulillah enggak ada yang tahu. Ini luar biasa. Tapi kalau dia sedih enggak ada yang tahu, berarti masih apa? Masih dipertanyakan. Berarti kualitas ikhlasnya masih sangat dipertanyakan. Jadi yang perlu saya ingatkan, yang perlu kita perjuangkan kualitasnya ahsanu amala, bukan cuma amal yang zahir saja. Banyak orang perhatian yang zahir, padahal amal batin yang paling utama. Ada namanya ikhlas. Ada namanya tawakal. Tawakal ini butuh. Ya, kita perlu latih diri kita untuk tawakal kepada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, tidak protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Husnudzon kepada orang lain ini juga amalan batin, ya. Dan banyak amalan-amalan hati yang perlu juga kita perkuat kualitasnya, dan setiap amalan hati itu ada levelnya, ya. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada besok hari. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.